Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Khulasatul Hasna fi Adharis Sabahi wal Masa li muallifihi Syekh Saleh Ibn Hamad Al-Utsaimin hafidhahullah ta'ala waffaqah. Pembahasan terakhir pada zikir yang ke-6 dari zikir subuh. Zikir yang ke-6, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim, dibaca 3 kali. Ini yang kemarin kita bahas, ya. Kemudian qala al-musannif waffaqahullah, berkata musannif, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, zikir yang ke-7 dari zikir pagi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa tambahan yuhyi wa yumit. Jadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz yang sahih tanpa tambahan yuhyi wa yumit. Dibaca asra marratin 10 kali. Ini zikir pagi yang masuk pada paket zikir pagi. Kalimat thayyibah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Ayyas Az-Zuraqi radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Abi Daud dan juga Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya. Kemudian zikir tersebut, kalimat thayyibah tersebut dibaca 10 kali. Dibaca 10 kali. Ini yang paket azkarus sabah, zikir pagi. Di sana ada dalil sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, zikir ini sama lafadznya dibaca 100 kali. Tapi
yang disebutkan sebagai zikir sabah dibaca 10 kali. Yang 100 kali itu namanya min azkaril yaum, termasuk zikir harian. Nah, zikir harian itu waktunya lebih luas, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tapi kalau zikir sabah kemarin waktunya dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Jelas bedanya ya. Nah, jadi kalau mau dilaksanakan misalkan seorang zikir ba'da sholat subuh, zikir ba'da sholat, lalu dia melakukan zikir pagi, membaca di antara paket zikir pagi adalah kalimat thayyibah tadi, la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lalu dia juga ingin langsung setelah itu zikir harian, maka boleh, tetapi zikir paginya 10 kali. Jelas? Adapun ketika dia baca 10 mau disambung zikir yang harian, maka hendaknya ini diletakkan di terakhir, karena supaya tidak terselai paket zikir pagi dengan zikir harian lebih dahulu. Paham ya maksudnya? Nah, yang lebih utama dikerjakan sendiri-sendiri. Paket zikir pagi, kalimat thayyibah 10 kali, selesaikan zikir pagi, habis itu mau langsung sambung zikir harian dengan membaca kalimat thayyibah tadi 100 kali, maka itu bagus. Kok ternyata dia mau aktivitas dulu, jam 9 baru baca zikir harian yang 100 kali, silahkan. Artinya kalau zikir harian itu orang yang menunaikan di waktu pagi dari terbit fajar shadiq itu sudah termasuk zikir harian. Tapi kalau zikir pagi dibaca setelah terbit matahari, berarti sudah keluar waktunya. Paham maksudnya ya? Nah, kalau zikir pagi itu waktunya dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Kalau zikir harian membentang luas dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Jelas ya? Bedanya di situ. Jadi misalkan mau baca 100 kali habis zikir pagi, silahkan. Kok bisa bacanya barangkali jam 9 sambil aktivitas, barangkali la ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, sambil nunggu dagangannya, boleh zikir harian 100 kali. Tapi yang zikir pagi berapa kali? 10 kali. Jelas ya itu paketnya. Kemudian pengertian berikutnya tentang ini ya, kata muallif hafizahullah taala bahwasanya zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir tadi 10 kali itu bukan zikir selepas salat subuh atau selepas salat maghrib. Karena ada pemahaman bahwa selepas salat subuh kalimat thayyibah 10 kali, selepas salat maghrib kalimat thayyibah 10 kali. Riwayat yang menjelaskan bahwa kalimat thayyibah dibaca 10 kali setelah salat subuh, termasuk zikir salat subuh atau zikir salat maghrib, itu riwayatnya dhaifah, lemah. Jelas. Yang sahih 10 kali zikir pagi, bukan zikir ba'da salat. Kemarin makanya dalam zikir ba'da salat tidak ada kalimat thayyibah 10 kali. Adanya 2 kali dengan lafadz yang agak berbeda. 1 kali masing-masing, ya. Masih diingat ya pembahasan tentang Al-Baqiyat As-Salihat, kitab yang sebelumnya. Jelas ya? Nah, jadi riwayat yang menyatakan bahwasanya zikir ini adalah zikir ba'da salatil fajri dan ba'da salatil maghrib, maka riwayat yang datang pada hal itu dhaifah. Sedang riwayat yang sahih itu masuk zikir pagi dan petang 10 kali.
Dah, paham ya ini zikirnya? Baik. Maka seorang yang melakukan zikir tersebut pada waktunya berarti dia sudah melakukan zikir pagi. Kalau mau disambung dengan zikir harian dibaca 100 kali, maka itu juga boleh. Kalau zikir harian waktunya lebih membentang luas. Kalau zikir pagi dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Jelas ya? Nah, itu zikir yang ke-7. Saya ulang lafadznya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Ya, ini dipenuhi, diupayakan dipenuhi, ya. Zikir tidak berat dan bisa dibaca tidak harus di tempat. Ya, habis zikir baca sholat pulang sambil di rumah silahkan, sambil aktivitas boleh. Cuman waktunya dijaga tadi. Dari terbit fajar shadiq sampai terbitnya apa? Matahari. Baik. Kemudian berikutnya, qala al-musannifu waffaqahullah. Zikir berikutnya, subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih mi'ata marratin, 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Kam 100 kali. Ya. Wa tazidu ma syi'ta, dan boleh ditambah sekehendaknya. Tapi paket minimal berapa? 100 kali. Boleh lebih dari 100 seukuran kemampuan kita. Kenapa dibolehkan lebih tanpa batas? Lil idni syar'an biziyadati fihi, karena diizinkan oleh syar'i untuk menambah. Kalau yang lain sekali, penuhi sekali. Ini 100 kali, boleh lebih. Kenapa? Ada izin dari syar'i. Cuman jumlah minimal 100. Ya. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ini fadilahnya Masya Allah, ya. Siapa yang membaca ini 100 kali atau tadi lebih tadi, maka dosanya akan Allah ampuni meskipun sebanyak buih yang ada di atas lautan. Ya, subhanallah wa bihamdi. Dan subhanallah wa bihamdi itu mengumpulkan dua hal, tahliyah dan tahliyah. Tahliyah yaitu mengosongkan, yaitu apa? Menolak dari Allah segala aib dan kekurangan. Itu subhanallah. Jadi memahasucikan Allah dengan tasbih, itu artinya mensucikan Allah dengan segala sifat aib dan kurang. Itu tahliyah. Khalla yukhalli tahliyatan, mengosongkan, membuang, meniadakan dari Allah sifat aib dan kurang ketika kita mengatakan subhanallah. Wa bihamdi tahliyah, pakai hak bukan kha, tahliyah. Halla yuhalli tahliyah, yaitu menempatkan pada Allah sifat-sifat yang terpuji. Makanya zikir ini luar biasa maknanya. Nah, berzikir difahami dengan maknanya, Masya Allah, itulah zikir yang dimaksud. Zikir hati dan lisan. Dan kita paham. Ketika kita baca subhanallah wa bihamdi, hati kita, pikiran kita, pemahaman kita, kita memahasucikan Allah dari segala sifat aib dan kurang, wa bihamdi, dan kita menyanjung Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Fadilahnya begitu besar. Karena apa? Tergabung dua hal tadi, an-nafyu wal isbat. Jadi meniadakan dan menetapkan, berkumpul dua hal dalam zat Allah dan sifatnya. Ini memiliki apa? Keutamaan yang sangat agung.
Maka wajar kalau fadilahnya siapa yang membaca ini, tentunya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW, dengan sepenuh hati. Itulah akidahnya, itulah keimanannya, itulah pemahaman dia tentang Allah Rabbnya. Maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di atas lautan. Dan ini ringan, nggak sampai menyita waktu yang panjang. Antum duduk paling 5 menit selesai. Kepanjangan 5 menit itu ya, yang hafal. Dan kalimatnya cuma deh, subhanallah bihamdi, subhanallah, subhanallah bihamdi. Khusyuk zikir kepada Allah. Ya, nah, izin dari syar'i sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, Nabi SAW menjelaskan fadilah tersebut. Kemudian lam ya'ti ahadun bimisliha yaumal qiyamah illa man qala misla ma qala au zada alaihi. Nah, ini izinnya. Tidak ada seorang yang lebih utama datang kepada hari kiamat nanti. Datang ke hari kiamat tidak ada seorang yang membawa amalan yang lebih utama daripada zikir tadi subhanallah bihamdi, kecuali seorang yang berzikir seperti itu lalu dia tambah. Kata Nabi, boleh ditambah. Tidak ada seorang yang datang nanti di hari kiamat semisal amalan zikir tadi, kecuali orang yang mengucapkan semisal itu lalu dia tambah. Zada alaihi, izin ditambah. Terserah nambahnya berapa. Tapi minimal berapa tadi? 100. Nah, kemudian makna auzada alaihi, makna menambah atasnya. Zikir sudah 100, subhanallah bihamdi 100. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang datang nanti di yaumul qiyamah yang lebih afdal membawa amalan itu kecuali seorang yang melakukan seperti itu dan dia tambah. Menambah itu ada 2 makna. Jelaskan oleh muallif, makna wazada alaihi itu ada 2. Yang pertama makna khas, makna khusus. Apa yang dimaksud makna khusus? Wa huwa ayyazida alaihi fi hadza dzikri, yaitu yang ditambahkan ya zikir itu sendiri. Yang ditambahkan, yang dijadikan tambahan zikir itu sendiri. Jadi misalkan subhanallah bihamdi sudah 100 ya, dia tambah dengan kalimat itu juga subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, sampai misalkan 130. Jelas. Jadi makna menambah atasnya itu dengan lafadz yang semisalnya. Itu makna pertama, makna khas. Bisa difahami ini maksudnya? Nabi kan izinkan ya, tidak ada nanti di yaumul qiyamah seorang yang datang membawa amalan yang lebih afdal dari itu. Dari itu apa? Seorang yang berzikir subhanallah wa bihamdi, kecuali orang yang mengucapkan semisalnya lalu apa? Dia tambah. Makna dia tambah itu ada 2. Pertama, makna khusus, yaitu apa? Yang dijadikan tambahan lafadz yang semisal itu, yaitu subhanallah wa bihamdi. Paham ya? Berarti membaca subhanallah bihamdi lebih dari 100. Semakin banyak semakin afdal. Itu makna pertama. Makna yang kedua, makna na'am, yaitu menambah atasnya zikir umum. Zikir apa saja di luar kalimat subhanallah wa bihamdi. Paham maksudnya? Di luar kalimat subhanallah wa bihamdi. Jadi zikir yang lain umum apa saja. Nah, jadi misalkan sudah subhanallah bihamdi 100 kali, dia tambah misalkan apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, misalkan. Atau kalimat thayyibah la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Pokoknya zikir umum sebagai tambahan atas 100 kali paket subhanallah wa bihamdi. Jelas ya maknanya? Nah, jadi 2 makna tadi. Jadi kata beliau,
Yang pertama makna khas, yaitu ditambah dari lafadz zikir itu sendiri, yaitu berarti subhanallah wa bihamdi dibaca lebih dari 100. Makna yang kedua, membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali lalu ditambahkan zikir bebas sebagai tambahannya, zikir bebas. Jelas ya lafadz ini? Nah, jadi dia membaca subhanallah bihamdi 100 kali, ini makna yang kedua. Lalu wazada alaihi, dia tambah atasnya, ditambah dengan apa? Dengan lafaz zikir yang lain di luar subhanallah wa bihamdi. Silakan, yang penting zikrullah. Dan ada contohnya. Zikir bebas, zikir mutlak. Ya. Mafhum ini ya? Nah, kemudian di sana ada riwayat, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, menjelaskan Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani fi al-lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Itu tidak dijelaskan dengan jumlah berapa dan untuk zikir apa. Maka ulama menjelaskan itu zikir mutlak, bebas. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau kapan saja. Subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Tapi bukan paket zikir pagi, bukan paket zikir petang, bukan paket zikir ba'da shalah, bukan paket zikir al-yaum dengan jumlah tertentu. Tapi silahkan. Zikir apa namanya? Mutlak. Jelas ya? Nah, silahkan dibaca. Itu kalimat itu. Nah, baik. Zikir yang ke-8 tadi ya. Zikir yang ke-8 disebutkan muallif subhanallah wa bihamdi. Kemudian sampai di sini perhatikan, dari zikir yang pertama yang disebutkan oleh muallif sampai yang ke-8 ini, itu nanti zikir yang bersekutu untuk pagi dan sore tanpa ada perbedaan. Jelas ya? Zikir yang pertama yang disebutkan oleh muallif sampai zikir yang ke-8 subhanallah wa bihamdi, itu zikir yang bersekutu dibaca pagi dan sore tanpa ada perbedaan lafaz ataupun susunan kalimatnya. Karena nanti ada zikir yang belum disebutkan, itu yang bersekutu tapi ada perbedaan. Ingat-ingat ya. Makanya yang kemarin harus diungkap lagi, harus dihafal. Nanti harus merujuk ke kitabnya ya. Dihafal. Jadi 8 zikir bersekutu secara lafaz dan susunan kalimatnya, antara zikir untuk pagi sabah dan antara zikir untuk petang al-masa. Berarti subhanallah, contoh subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi dibaca pagi dan juga masuk zikir petang. Seperti yang tadi juga, yang sebelumnya, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca pagi juga dibaca petang. Bersekutu 8 ya, yang 8. Karena ini disebutkan lebih dari 8. Jadi sampai angka 8 yang disebutkan muallif, dan sekali lagi itu tidak menunjukkan urutan, hanya untuk mempermudah. Makanya dengan ini kita bisa sebutkan sampai ke 8 itu bersekutu untuk zikir pagi dan zikir petang. Sama lafadznya, sama jumlah membacanya. Baik, kita lanjut. Kalau sudah.
Kemudian yang ke-9. Qala al-musannif waffaqahullah. Berkata musannif, semoga Allah memberikan kepadanya taufik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Marrah wahidah, dibaca sekali. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Kalau pagi seperti itu. Ini bersekutu lafadznya, tapi susunannya nanti tidak bersekutu. Jelas? Nah, kalau pagi dahulukan lafadz asbahna. Itu bedanya. Kalau sore dahulukan lafadz amsayna. Kemudian perbedaan di akhir, kalau pagi wa ilaikan nusur. Kalau sore wa ilaikal masir. Bedakan. Jadi pagi seperti ini, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sekali. Sore sekarang, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Nah gitu. Bedanya, didahulukan asbahna ketika subuh, didahulukan amsayna ketika petang. Kalau subuh pakai wa ilaikan nusur, kan sesuai dengan makna subuh. Subuh artinya menyebar, nusur itu artinya bertebaran. Karena saat itu manusia bertebaran mencari rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala, beraktivitas. Sehingga makna wa ilaikan nusur, kepadamu kami menyebar kembali, beraktivitas, itu sesuai. Kalau wa ilaikal masir, masir artinya kembali. Nah ini sesuai untuk petang. Petang hari manusia kembali ke rumahnya masing-masing. Jelas ya? Nah. Adapun wabika nahya wabika namutu tidak dibalik. Pagi petang tetap dahulukan hidup, karena hidup lebih dulu dari mati. Tidak boleh didahulukan kecuali dengan dalil. Mana ada dalil? Ada. Contohnya ketika doa mau tidur. Karena itu munasib. Orang mau tidur, tidur itu adalah al-mautul asghar. Kematian kecil itu tidur. Tidur akhun naum, saudaranya mati. Maka lafadznya bismika Allah min apa? A'udzubika. Masya Allah. Nggak pernah tidur ini berarti. Apa lafadznya kalau tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Karena mau tidur amutu. Ya, dengan namamu ya Allah aku mau mati. Kalau mau tidur itu mau mati. Gitu ya. Siap. Karena ada dua kemungkinan. Mungkin bangun, mungkin apa? Ya, dibangunkan orang tapi nggak bangun-bangun. Gitu ya. Nah, karena tidur itu mati, maka bahasanya amutu. Dengan namamu ya Allah, saya mau mati. Mau tidur. Wa ahya, nanti mau hidup, mau bangun. Gitu ya. Nah khusus doa mau tidur itu, makanya jangan terbalik. Kalau bismika Allahumma ahya nanti wa amut, nah malah nggak tidur, salah doanya ya. Tetapi asalnya apa? Hidup lebih dahulu dari apa? Mati. Makanya doa petang pun tetap dahulukan apa? Hidup daripada apa? Mati. Tetap kita katakan apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya. Untuk pagi petang sama, nggak ada bedanya. Mendahulukan mati daripada hidup hanya untuk doa mau tidur. Jelas ya? Ini dibaca berapa kali tadi? Berapa kali? Sekali. Dibaca sekali, itu yang sunnah.
Saya semangat ya 3 kali, itu menyelisihi sunnah. Semangat yang tidak sunnah, tidak boleh. Karena Rasulullah kalau mau baca 10 bisa enggak? Bisa. Memberi contoh 20 bisa enggak? Bisa. Tapi tidak. Buktinya tadi subhanallah bihamdi diizinkan 100 kali, bahkan silakan lebih. Mau ditambah berapapun boleh diizinkan. Tapi ini sekali. Begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi perbedaannya tadi, fikih baca doa ini kalau pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, dahulukan asbahna baru amsayna, wa bika nahya wa bika namut, diakhiri wa ilaika an-nusur. Itu untuk pagi. Begitu sore hari Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Dibaca sekali. Naam. Kemudian berikutnya yang ke 10, zikir yang ke 10 yang disebutkan oleh mu'alif dalam kitabnya. Ini agak panjang. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Perhatikan, ini zikir pagi yang saya baca pagi ya, sabah ya, zikir pagi. Saya ulangi, dahulukan apa? Asbahna. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Marrah wahidah, dibaca sekali. Asbahna wa asbahul mulku walhamdulillah la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fi al-qabr. Sekali. Ya, diperhatikan lafaz ini. Pertama asbahna. Ini kalau subuh. Dibaca pertama apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya. Ini kalau pagi hari. Ya. Naam. Kalau sore berarti dengan apa? Amsayna wa amsal mulku lillah. Terus sama sampai di akhir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti di sini Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Itu kalau subuh. Kalau zikir petang, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah. Kalau subuh, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Kalau petang, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'dahu. Kalau subuh. Kalau petang, wa khaira ma ba'daha, muannas. Bedanya itu. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum. Itu kalau subuh. Wa syarri ma ba'dahu. Kalau petang, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Selanjutnya sama. Jadi bedanya hadzal yaum kalau pagi, hadhil lailah kalau apa? Petang. Zikir petang, lailah malam. Jelas ya? Nah, ini nanti sebagai dalil waktu untuk zikir petang. Berarti
masa itu bagian dari lail, sobah bagian dari al-yaum. Nah, ini yang paling panjang zikirnya ini. Ya. Kemudian di situ ada doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Ya Allah, Rabbku, aku memohon perlindungan kepadamu dari malas. Nah, malas. Kalau kita berzikir terus ada doanya begini, ya, mudah-mudahan diselamatkan dari sifat malas. Ya. Wasu'il kibari, ada dua bacaan. Boleh dibaca wasu'il kibari. Kalau dibaca kibari, kafnya di kasroh, baknya di fathah, itu artinya tua yang pikun. Jadi aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat malas dan jeleknya hari tua. Ya, kibar, tua, haram, udzur, umur berudzur. Mohon jangan sampai jadi jelek, pikun atau yang semisalnya. Itu kan jelek. Pikun bagus apa? Kalau anak muda bagus yang tidak terdidik agama, belum pikun udah pengen ngeflay dulu, jadi memikunkan diri. Ya, ini penyakit. Kemudian yang kedua dibaca wasu'il kibri, baknya disukun, wasu'il kibri. Kiber artinya apa? Sombong. Nah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas dan jeleknya kesombongan. Kok jelek sombong? Apa ada sombong yang bagus? Ada. Karena Nabi di sini memberikan contoh sombong yang jelek, jeleknya sombong. Sombong itu apa toh? Sombong itu nggak bisa kita nilai dengan kita begitu, ndak. Nabi sendiri sudah menerjemahkan. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang telah disampaikan kepadanya dan meremehkan manusia. Sehalus apapun bahasa, kalau kesimpulannya menolak kebenaran, itu sombong. Itu. Ya, terima kasih. Tapi kalau saya suruh berhenti dari istighosah kepada selain Allah, maaf, kayaknya nggak bisa. Sopan tapi sombong. Karena batarul hak, menolak kebenaran. Yang kedua apa? Ghamtun nas, ihtiqar, meremehkan manusia. Hanya karena urusan-urusan yang sebenarnya tidak perlu diremehkan. Ya, jangan meremehkan manusia dari sisi sesuatu yang manusia itu tidak Allah hukumi remeh dari sisi itu. Mungkin fisiknya, mungkin ekonominya, ya, mungkin warna kulitnya, mungkin bahasanya, atau mungkin sesuatu yang Allah takdirkan menimpa dia, barangkali dia cacat. Itu bukan tempat-tempat yang harus diremehkan. Innallaha la yanzuru ila apa? Suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak menilai kalian dari rupa dan harta kalian, tapi yang jadi standar penilaian adalah hati dan amal perbuatan kalian. Itu. Jangan meremehkan manusia. Karena barangkali cuman tukang pulung, barangkali cuman dan seterusnya, ini jangan. Ya. Nah, jadi menafsirkan sombong pakai penafsiran syar'i, penafsiran Rasulullah SAW. Belum tentu orang yang kita bilang sombong itu sombong. Itu perasaan. Ya. Nah, jadi begitu penafsirannya. Nah, jadi bisa dibaca apa? Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Kalau wasu'il kibari berarti kita berlindung dari hari tua yang jelek. Ya. Karena biasanya banyak masalah di hari tua itu kalau enggak betul-betul kita siapkan dari masa muda. Coba disiapkan dengan membaca Al-Quran, amal yang soleh, ketakwaan kepada Allah. Terjaga insya Allah. Ada ya di kisah seorang ulama, dia bangun rumah. Sudah
sudah tua itu, umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Tapi badannya masih sehat. Ya, bahkan 150 tahun lebih. Nah, ini. Dia naik sendiri tuh, pasang kayu di atas itu. Dicegah sama orang, enggak, jangan. Enggak apa-apa kok. Sehat, naik. Tuh, 150 tahun lebih. Yang muda sudah pada stroke. Subhanallah. Ditanya apa rahasianya, kok badanmu sehat, nggak ada masalah, problem fisik nggak ada. Kata dia, alhamdulillah, sejak kecil badan ini saya jaga untuk tidak memaksiati Allah, maka di masa tua Allah jaga fisik saya. Jadi ternyata menjaga fisik itu bukan hanya dari suplemen, dari makanan, enggak. Jangan dipakai untuk memaksiati Allah. Kita ini kan produk, gitu? Antum produk. Kalau produk itu dipakai sebagaimana petunjuk dari penggunaan dari produsennya, awet, bagus. Antum beli motor merek A, tipe sekian, bawa buku toh, buku panduan. Kekencangan rantai sekian, bahan bakar ini, ya. Kemudian paling enggak mengemudi penumpang yang naik di motor itu sekian, dan dijaga betul saya standar itu, rutin ke bengkel. Sehat motor itu. Kita sudah mati, motornya masih eksis. Meskipun kata orang jadul, lihat toh. Nah. Tapi kalau biar ngirit, diisi aja air ini BBM-nya. Baru ngadat. Jelas. Lah kita ini Allah yang ciptakan. Allah kasih petunjuk penggunaan fisik kita ini. Suruh sujud, suruh rukuk, suruh berzikir, suruh berpikir tentang agama Allah dan seterusnya. Kalau itu dipakai, tidak kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, kisahnya sudah ada. Jadi jawaban dia begitu. Alhamdulillah saya jaga, dari kecil saya jaga dari memaksiati Allah. Begitu saya tua umur sekian, kalian masih nggak ada apa-apanya dibanding saya. Masya Allah. Orang sekarang kan sibuk obat, makanan ini. Memang pola makan itu bikin masalah. Iya toh. Udah gula naik, turun lemes, naik masalah, udah repot itu. Makanya nggak aturan. Ya. Singa itu kalau makan udah kenyang istirahat, meskipun masih sisa. Kalau kita ini kalau belum habis nggak istirahat. Itu. Subhanallah. Itulah istimewanya manusia. Itu. Nah, jadi wasu'il kibari dan wasu'il kibari. Bisa dibaca dua-duanya. Bagaimana caranya? Seperti kemarin. Yang beda lafaz. Sama. Ya. Zikir yang beda lafaz berarti kadang dibaca yang ini, di zikir yang satunya dibaca dengan lafaz yang satunya, supaya memenuhi semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, saya ulang zikirnya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Sekali saja untuk subuh. Saya baca yang sore. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali, saya pakai satunya, wa su'il kibri. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Itu. Mudah-mudahan kalau kita sungguh-sungguh menghafal, Allah akan mudahkan. Karena niat kita ingin memenuhi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingat betul di awal membahas kitab, dua kitab ini kita sudah sampaikan fadilah berzikir. Ya,
Tidak ada amalan yang lebih utama daripada apa? Zikrullah, ya. Naam. Jadi itu bersekutu antara pagi dan petang, cuman beda susunan kata, ya, beda susunan kata dan beda lafaz. Ada perbedaan susunan kata. Ketika pagi dahulukan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau yang sebelumnya tadi demikian juga. Allahumma bika asbahna. Kalau wa bika amsayna. Kalau sore dahulukan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Kalau ini, kalau pagi dahulukan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah. Beda lafadznya apa? Rabbi a'udzu bika khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Kalau sore Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Kalau sore Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Ini kalau pagi. Kalau sore wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Beda itu. Adapun al-kibri wal kibari sore pagi silahkan boleh dibaca dua-duanya. Waduh ya. Nah. Satu lagi. Yang ke 11. Qala al-musannif waffaqahullah, berkata musannif, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, hafizahullah taala. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Marrah wahidah dibaca sekali. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukur. Falakal hamdu falaka asyukru. Nah, marrah wahidah, hanya sekali saja. Dalam hadis diterangkan Nabi SAW mengatakan, nanti di zikir petangnya kita bacakan di zikir petang ya. Jadi tadi karena harus diterangkan seperti itu. Sebenarnya nanti di zikir petangnya akan diterangkan lafaz itu. Ya, ini kan sama. Allahumma ma asbahabi min ni'matin. Nanti sama. Asbaha diganti amsah, gitu ya. Nah, kemudian fadilah zikir ini Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis, annahu man qalahu fil yaumi faqad adda syukra yaumihi. Wa idza qalahu idza amsa faqad adda syukra lailatihi. Siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia telah bersyukur, telah menunaikan syukur di hari tersebut. Siapa yang membacanya sore hari, berarti dia telah menunaikan bersyukur di malam tersebut. Karena ini ungkapan syukur. Ya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ya Allah, tidaklah aku berpagi-pagi dari nikmat, au bi hadim min khalqika, atau dengan seorang pun dari makhlukmu, maka itu faminka wahdaka la syarikalak. Maka nikmat itu semua berasal darimu saja, engkau tidak ada sekutu. Falakal hamdu walakas syukru. Maka bagimu adalah segala pujian dan bagimu adalah syukur. Dibaca sekali. Ungkapan lafaz syukur yang paling afdal itu alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lebih luas, lebih khusus dari syukur. Satu sisi.
di sisi yang lain dia lebih umum. Karena dalam kondisi apapun, dapat nikmat, dapat musibah, tetap alhamdulillah. Jelas? Alhamdulillah. Kalau pas tidak enak begitu melihatnya, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau nikmat yang dia rasakan juga alhamdulillah, bi nikmatihi tatimmus salihah. Tapi tetap memuji Allah. Dapat bencana apa dapat nikmat, tetap memuji Allah. Ini lebih umumnya alhamdulillah. Kalau syukur khusus dapat nikmat. Dapat musibah kok bersyukur, keliru. Jelas ya? Nah, jangan pakai model thariqah sufiyah. Orang itu kalau kena musibah kok sedih, nangis, berarti tauhidnya kurang kuat, katanya gitu. Menurut orang-orang thariqah sufiyah itu. Tapi kalau musibah dia hadapi dengan tertawa, tersenyum, itu tauhidnya sudah sempurna, ridho dia. Jelas, gila malah. Rasulullah itu kena musibah nangis nggak nangis? Nangis. Apa tauhid Nabi tidak sempurna? Justru bertentangan. Hati yang lembut kalau mengalami sesuatu yang menyedihkan ya nangis. Rasulullah ditinggal wafat anaknya Ibrahim, nangis. Rasulullah menangis. Sampai ditanya, ya Rasulullah, engkau menangis sedang kau melarang dari tangisan? Kata Nabi SAW, yang maknanya tangisan yang aku larang itu adalah suara-suara jahiliyah, tangisan-tangisan jahiliyah yang teriak-teriak sampai niyaha itu loh. Adapun mata meneteskan air mata karena sedih ditinggal orang yang dia cintai, itu sesuai dengan batin yang di situ ada kelembutan. Lah katanya tauhid sempurna malah tertawa. Lah ini musibah namanya. Kan gitu ya. Makanya aneh orang sufiyah itu, kadang-kadang cerita aneh. Tokoh mereka itu mengklaim tokoh, padahal tokoh itu tokoh yang bagus, tapi dicatut jadi tokoh sufiyah. Coba kalau antum baca buku thariqah sufiyah misalkan, buku mereka klaim tokoh-tokoh sufi. Mesti kalau tabiin Hasan Al Basri, begitu contohnya. Jadi dicatut nama-nama itu jadi tokohnya. Syafi'i, tokoh sufi. Padahal Imam Syafi'i itu ngingkari sufi itu habis-habisan. Saya nemani orang sufi itu, menyertai mereka itu nggak ada satupun faidah yang bisa saya ambil, kecuali diantaranya kemarin. Kecuali saya dengar mereka mengatakan apa? Al waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Jadi beliau itu bukan thariqah sufiyah, bukan orang sufi. Jadi ahli sunnah itu gak cemburu. Kalau kita mau akhlak bagus, melembutkan hati, punya takwaan yang tinggi, nggak perlu masuk ke thariqah sufiyah. Jadi ahli sunnah yang benar itu sudah. Di situ ada adab, ada akhlak. Jadi belajar akhlak pun nggak harus jadi apa? Sufi. Itu malah nggak punya akhlak nanti lama-lama. Terutama kepada Allah SWT. Lah kena musibah senyum itu apa akhlak apa itu? Bahaya itu, ya. Nah, baik. Jadi siapa yang membaca zikir tadi yang ke-11 ya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadin min nahlika wa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Dikatakan Nabi kalau dibaca pagi berarti dia sudah menunaikan syukur hari itu, kalau dibaca petang berarti dia sudah menunaikan syukur kepada Allah di malam tersebut. Nah, insyaallah demikian yang kita baca sampai zikir yang ke-11. Ingat yang sepakat pagi dan petang sampai zikir yang ke-8. 1 sampai 8 sama lafaz, sama jumlah membacanya, sama cara membacanya antara zikir sabah dan zikir masa. Nanti mulai yang ke-9 sampai sekarang ke-11 itu ada perbedaan lafaz dan perbedaan susunan kalimat. Nanti ada lagi yang memang perbedaannya lebih dari itu. Ya. Nah, demikian pelan-pelan kita baca kitab ini dengan harapan kita bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh muallif di kitab ini sebagai usaha beliau untuk bagaimana meneliti dalil-dalil dalam zikir pagi dan petang. Sebelumnya kita bahas kitab Al-Baqiyat Shalihat tentang zikir setelah salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Ya, kita bisa
mengambil manfaat dan mengamalkan zikir-zikir tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.